Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar, karena tekan tombol like itu gratis ya teman-teman, sobat-sobat, tuan-tuan dan nona-nona. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 901 Kolektor Batu Tulis. Liu Manman menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Penampilan Chu Chen sudah membuatnya terkejut, belum lagi Chu Chen sebenarnya ingin memilihnya menjadi pemimpin aliansi anti kejahatan. Hal ini membuat Liu Manman merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat yang sama, Liu Manman merasa sedikit ragu dan gugup. Mungkinkah dia kompeten untuk tanggung jawab ini? Chu Chen, aku merasa. Sebelum Liu Manman selesai berbicara, Chu Chen menyela dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu bertekad untuk memulai pertemuan para pahlawan, kamu harus berusaha sekuat tenaga dan menyelesaikannya sampai akhir. Aku percaya bahwa dengan bantuan begitu banyak pahlawan di sini, kamu akan mampu memimpin aliansi pembasmi kejahatan dan menekan praktik-praktik buruk tim petualang. Chu Chen benar. Adik, kamu bisa melakukannya. Liu Qianqian merasa gembira dan sangat bahagia. Ini benar-benar hasil terbaik. Pada saat kritis, Chu Chen masih dapat diandalkan. Liu Qianqian memikirkan hal itu secara diam-diam di dalam hatinya. Kemunculan Chu Chen secara langsung meningkatkan pentingnya pertemuan pahlawan kuil King Feng ke tingkat yang sangat tinggi, dan suasananya pun menjadi semakin hidup. Setelah Liu Qianqian terpilih dengan suara bulat sebagai pemimpin aliansi pemusnahan kejahatan, pemungutan suara dimulai untuk memilih kapten dari setiap tim pemusnah kejahatan. Tentu saja, Chu Chen tidak akan ikut campur dalam apa yang terjadi selanjutnya. Dia baru saja muncul dan datang ke gunung belakang kuil King Feng. Gunung ini juga memiliki warisan sejarah yang mendalam di kota Chan. Namun, setelah Chu Chen melihat-lihat, dia tidak menemukan jejak yang tersisa dari era prajurit kuno. Chu Chen mendirikan formasi misterius di gunung belakang kuil King Feng untuk berlatih seni mengintip ke langit. Saat senja, pertemuan pahlawan kuil King Feng berakhir, dan para prajurit dari berbagai faksi mengambil tindakan, masing-masing melaksanakan tugasnya. Dan beberapa tim pembasmi kejahatan langsung berangkat. Moral sedang pada titik tertinggi. Dengan satu gerakan, mereka berangkat ke berbagai tempat, seperti reruntuhan prajurit kuno yang ditemukan di berbagai tempat, di mana mungkin ada tim petualang. Ketika Chu Chen kembali ke kuil King Feng, waktu makan malam telah tiba. Banyak orang bergantian memberi selamat kepada Chu Chen, dan Chu Chen menerima semuanya. Selama kurun waktu tersebut, Chu Chen juga menerima kabar bahwa para master telah tiba di lokasi lempengan batu utama satu demi satu. Dan setelah melakukan pengujian, mereka menemukan bahwa jiwa dalam semua lempengan batu tersebut berada dalam keadaan tidak aktif dan belum terbangun. Bahwa semuanya kembali, Chu Chen telah bertekad untuk menjadikan Changtianbei miliknya sebagai pusat penempatan lempengan batu tanpa mengetahui apakah jiwa yang ada di lempengan batu itu baik atau jahat. Namun, ada situasi yang berbeda di pihak ayah Chu Haozu. Tempat yang dituju Chu Haozu adalah Yun Cheng. Chu Xiaoyu kini mengikuti garis itu, yang juga merupakan leluhur bermarga Zhu. Dia memiliki hubungan dekat dengan leluhur desa Zujia yang baru saja ditangani Chu Chen tadi malam. Ketika Chu Haozu tiba,
leluhur yang bermarga Zhu telah menyelesaikan kepemilikan tubuh. Di tempat kejadian perkara, TKP, ditemukan lebih dari 10 mayat, dan semuanya dibunuh setelah leluhur bermarga Zhu selesai menyeleksi. Zhu Hao Zhu mengejarnya, bertarung dengan leluhur Zhu, dan akhirnya membunuhnya. Sebelum leluhur Zhu terbunuh, dia mengancam Zhu Hao Zhu. Pada hari itu, ketujuh bersaudara keluarga Zhu sepakat untuk tinggal dan menyebar ke berbagai tempat. Akhirnya, setelah kehilangan energi spiritual untuk menyehatkan tubuh mereka dan jiwa mereka pun semakin lemah, mereka memilih bersembunyi di batu hamil dewa dan tertidur lelap. Jika kau membunuh Zhu Yulong, keenam saudaraku pasti akan membalaskan dendamku. Chu Xiaoyu menelepon Chu Chen, menceritakan pertempuran yang baru saja berakhir. Namun paman sama sekali tidak peduli dengan ancaman monster tua ini, dan menembaknya mati tanpa ragu-ragu. 7 bersaudara dari keluarga Zhu, Chu Chen mengerutkan kening. Ada 1 di desa Zujia, 1 di Yuncheng, dan 5 lagi, yang bisa meledak kapan saja. Xiao Yue, biar aku serahkan padamu untuk mencari tahu informasi tentang 5 orang yang tersisa. Chu Chen berharap agar kelima saudara Zhu dimasukkan ke dalam batu hamil dewa yang telah ditemukan dan tersebar di mana-mana. Dengan cara ini, dia bisa langsung mengemasnya dan memasukkannya ke surga Changbei tanpa rasa khawatir. Tidak masalah, dimanapun mereka bersembunyi, aku akan menemukan mereka semua. Chu Xiaoyu berkata dengan percaya diri. Tetap aman, Chu Chen menginstruksikan Xiao Yue. Pesta makan malam di kuil King Feng telah berakhir, dan Liu Qianqian berkendara kembali ke Yangcheng dan berhasil mengirim Chu Chen kembali. Di dalam mobil, Liu Manman duduk di kursi penumpang, tampak khawatir. Dia masih merasa bahwa apa yang terjadi hari ini agak seperti mimpi. Seluruh aliansi anti kejahatan, berbagai sekte, dan begitu banyak master senior. Pada akhirnya, hanya karena kata-kata Chu Chen, dia menjadi pemimpin aliansi. Orang yang terhubung seperti itu telah menerima respons yang begitu keras. Ini juga menggambarkan status dan posisi Chu Chen saat ini di dunia prajurit. Nikmati kemuliaannya, Chu Chen. Aku akan berangkat bersama tim besok, Liu Qianqian tiba-tiba berkata. Chu Chen mengangguk. Oke. Bagaimana hal yang menyenangkan seperti itu bisa lengkap tanpa penyihir kecil Qianqian? Tidak. Sekarang dia adalah pahlawan wanita Qianqian. Liu Qianqian mencengkeram kemudi dengan erat selama beberapa saat. Melihat Chu Chen tidak berniat berbicara, dia langsung berkata, lalu, bagaimana dengan bagian akhir sutra hati Raja Racun? Tidak lagi. Chu Chen tersenyum sedikit. Liu Qianqian membelalakkan matanya. Mustahil, sebelum pemulihan energi spiritual, Sutra Hati Raja Racun memang merupakan buku bagus tentang teknik racun. Chu Chen berkata. Tapi sekarang, Sutra Hati Raja Racun tidak lagi cocok untuk era ini. Chu Chen sudah siap. Dia mengeluarkan selembar bambu dan meletakkannya di samping Liu Qianqian. Buku racun ini ditulis oleh seorang ahli racun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aku melihatnya sekilas dan racun bunga cintamu tidak termasuk dalam buku racun ini. Wajah Liu Qianqian memerah. Chu Chen benar-benar menggunakan rencana racun bunga cintanya. Kakak, kamu yang nyetir.
Liu Qianqian tidak sabar lagi. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan, mengganti pengemudi, dan kemudian segera membuka sutra racun untuk membacanya. Matanya berbinar pada pandangan pertama. Seolah-olah saya telah menemukan harta karun. Mobil berhenti di gerbang villa keluarga Song. Kakak beradik Liu tidak masuk. Chu Chen kembali ke villa. Song Yan masih bekerja lembur dan belum kembali. Selama periode ini, pil detoksifikasi Bei Chen tidak hanya sangat populer, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa. Song Yan tidak mengendur sedikit pun. Dalam beberapa hari berikutnya, dunia prajurit langsung meluncurkan tren kuat melawan tim petualang. Kemanapun tim pembasmi kejahatan menunjuk, pertempuran dalam segala skala terjadi. Namun, Liu Manman dengan ketat mengendalikan setiap pertempuran dan dengan tegas melarang tim pembasmi kejahatan menjarah harta karun dari reruntuhan peradaban dari era prajurit kuno dengan kedok menyerang tim petualang. Tim petualangan yang mereka hadapi terkenal jahat, sangat dibenci, dan tidak bermoral. Karena alasan inilah, dimanapun tim pembasmi kejahatan berada, mereka akan mendapat banyak sorakan. Semuanya bergerak ke arah yang benar. 9 guru Chu Haozu dan Chu Chen telah menyelidiki identitas jiwa di lempengan batu di tangan mereka. Identitas jiwa dalam 3 lempengan batu dapat ditentukan secara kasar, sedangkan identitas sisanya tidak diketahui. Pada hari ini, 9 master kembali ke kota Chan pada saat yang sama. Mereka semua membawa lempengan batu yang mereka peroleh dan menyerahkannya kepada Chu Chen. Menatap 9 lempengan batu di depannya, Chu Chen tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Bersama dengan Red God Sled dan General Sled, bagaimana jadinya jika ke-11 jiwa ini terbangun di saat yang sama di Changtianbei? Chu Chen tidak banyak memikirkannya dan langsung memasukkan ke-9 lempengan batu ke dalam Changtianbei. Chu Chen belum tahu apa yang harus dilakukan dengan jiwa lempengan batu itu, jadi lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah. Malam itu, Chu Chen dan 9 master minum dan mengobrol dengan gembira. Sudah lama sekali saya tidak merasakan hal seperti ini, guru dan murid bersama-sama, dan bersenang-senang seperti ini. Ini mengingatkanku pada masa kecilku. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Beberapa guru menatap Chu Chen, matanya perlahan berubah tidak bersahabat. Mereka semua memikirkan kecelakaan keong kecil itu pada saat yang sama. Malam ini, mereka bisa menemukan Chu Chen untuk menyelesaikan masalah itu lagi. Audio milik Sober Melihat Channel. situasinya tidak baik, Chu Chen melarikan diri. Di belakangku, suara tawa Nangong Jun yang cepat bagaikan lonceng perak terdengar. Energi spiritual global sedang pulih. Di berbagai wilayah, reruntuhan peradaban dari era prajurit kuno muncul silih berganti, menimbulkan badai demi badai. Ada situs yang paling mirip di China. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang yakin bahwa Tiongkok adalah inti dari para pejuang global di era pejuang kuno. Padahal, banyak kekuatan yang tengah mengawasi Tiongkok, menanti terjadinya kekacauan di berbagai pelosok Tiongkok akibat munculnya reruntuhan peradaban zaman kesatria kuno. Namun lambat laun,
Menjadi luar biasa bahwa meskipun berbagai wilayah di China mengalami kekacauan, mereka segera menjadi tenang. Sebaliknya, negara-negara di luar Tiongkok tampaknya tidak mampu menekan situasi. Chu Chen baru-baru ini tinggal di rumah dan menjadi kolektor lempengan batu. 9 guru membawa pulang lebih dari 20 lempengan batu dari berbagai tempat. Jiwa-jiwa di lempengan batu tersebut belum terbangun, jadi Chu Chen menempatkan mereka semua di cangkang Changtian, agar jiwa mereka yang tertidur memiliki pendamping. Hampir sebulan berlalu dalam sekejap mata. Tampaknya bahkan Tuhan pun tidak tahan dengan hari-hari baik Chu Chen. Pagi-pagi sekali, paman kedua saya Chu Kaiping menelepon. Makhluk mutan laut yang diduga berada pada level transformasi ilahi telah muncul di wilayah laut. Bab 902, mencari bantuan dari Biro Operasi Khusus Tiongkok. Makhluk laut mutan tingkat dewa, reaksi pertama Chu Chen adalah ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa pemulihan energi spiritual bumi baru berlangsung selama 2 atau 3 bulan. Meskipun energi spiritual di lautan lebih kaya daripada yang ada di daratan secara keseluruhan, itu tidak cukup untuk menghasilkan makhluk mutan laut pada tingkat transformasi ilahi dalam waktu yang singkat. Itu tidak mungkin. Saya merasa kamu telah terjebak dalam kesalahpahaman. Song Yan berkata, bukankah kau mengatakan bahwa di era prajurit kuno, bukan hanya manusia yang bisa berlatih, tetapi juga berbagai binatang buas. Ketika dunia prajurit bermigrasi secara keseluruhan, beberapa manusia yang kuat, yang diwakili oleh 7 bersaudara dari keluarga Zhu, tetap tinggal di bumi. Mungkin ada juga binatang buas yang tertinggal. Dengan pulihnya energi spiritual bumi, roh binatang buas laut sebelumnya pulih dan mengambil alih tubuh makhluk laut. Chu Chen tertegun sejenak. Itu benar. Seperti dikatakan Song Yan, ini sepenuhnya mungkin. Kemungkinan yang lebih besar lagi adalah jiwa manusia telah mengambil alih tubuh makhluk laut yang bermutasi. Kemungkinan ini juga ada. Chu Chen segera membuka bagian belakang Biro Operasi Khusus untuk memahami situasi spesifik. Wilayah laut tempat penampakan makhluk laut suci yang diduga berada di luar China itu berada jauh di Laut Baltik di Eropa Timur. Beberapa hari yang lalu, situasi tak terduga terjadi di Laut Baltik. Beberapa negara di dekat Laut Baltik bersatu dan meluncurkan tim komando ke laut dalam. Tetapi pada akhirnya, seluruh pasukannya musnah. Setelah evaluasi bersama oleh beberapa negara, disimpulkan bahwa makhluk laut mutan yang muncul di Laut Baltik lebih kuat daripada prajurit genetik tingkat S dari Biro Vulkan. Itu adalah tingkat SS. Dibandingkan dengan dunia prajurit Cina, dia adalah orang kuat di alam transformasi dewa. Negara-negara Eropa kini dilanda kepanikan. Makhluk laut mutan misterius muncul di laut, yang membuat mereka tidak bisa tidur. Chu Chen tersenyum. Paman keduanya meneleponnya hanya untuk memberitahu tentang situasi tersebut, bukan untuk memintanya mengambil tindakan. Karena negara tempat wilayah aktivitas makhluk laut mutan tingkat transformasi ilahi ini berada adalah Lituania. Secara kebetulan, Lituania memiliki hubungan dekat dengan Biro Vulkan. Ketika Biro Operasi Khusus dan Biro Vulkan bentrok, Lituania, sebagai antek Biro Vulkan, maju pada hari pertama,
berteriak keras dan memprovokasi garis bawah Biro Operasi Khusus. Hasil akhirnya tentu saja sangat buruk. Negara yang paling cemas saat ini adalah negara Lituania. Chu Chen tersenyum. Sepertinya mereka sangat ingin Biro Vulkan menyelamatkan mereka. Jika itu benar-benar makhluk mutan laut di alam transformasi ilahi, bahkan Biro Vulkan tidak akan mampu menghadapinya, kata Song Yan. Song Yan secara alami tahu bahwa 9 guru Chu Chen dan yang lainnya telah menghancurkan basis penelitian dan pengembangan prajurit genetik milik Biro Vulkan. Chu Chen juga senang menonton pertunjukan itu. Peristiwa makhluk laut mutan di Lituania itu pun langsung meroket menjadi peristiwa internasional di hari itu juga. Yang mana sebanding dengan peristiwa kawanan burung aneh di India, atau bahkan lebih parah lagi, karena kawanan burung aneh di India itu tetap saja dikejar dan diusir, sedangkan makhluk laut mutan yang ada di perairan Lituania, dengan adanya reaksi dari ratusan orang, membentuk sebuah kekuatan yang amat mengerikan di wilayah laut tersebut. Dan bagaikan bola salju, kekuatannya pun semakin membesar dan semakin kuat, dan dapat sewaktu-waktu mengancam Lituania serta negara-negara dan kawasan yang ada di dekat Laut Baltik. Ada badai baru makhluk laut mutan. Banyak orang mendiskusikan hal ini di internet. Lituania dalam bahaya yang mengancam. Begitu kelompok makhluk laut ini sampai ke daratan, itu akan menjadi pukulan yang sangat dahsyat bagi Lituania. Dunia telah menjadi tempat yang mengerikan saat ini. Beruntungnya, kita memiliki pahlawan Chu di Tiongkok, jadi kita aman dan terlindungi. Haha, aku akan duduk saja di sana dan menonton pertunjukannya. Bangsa Lituania berteriak-teriak dan melompat-lompat beberapa hari yang lalu, tidak menganggap serius Tiongkok. Kali ini, mereka hanya akan menunggu tuan mereka, Biro Vulkan, untuk menyelamatkan mereka. Apa itu Biro Vulkan? Bukankah mereka baru saja dipukuli oleh Biro Operasi Khusus kita di ibu kota beberapa hari yang lalu? Saya senang mendengarnya. Terjadi banyak diskusi dan perdebatan yang makin memanas. Pada hari ini, Lituania mengirimkan sinyal mara bahaya terus-menerus ke Biro Vulkan. Biro Vulkan, meja konferensi oval. Pemimpin tertinggi itu memasang ekspresi muram dan mengetukkan jarinya di atas meja. Kelompok makhluk laut mutan yang muncul di perairan Lituania ini memang kuat dan mengerikan. Apa saran Anda? Jika pangkalan Jin Warrior tidak dihancurkan, kita bisa terus mengembangkan Jin Warrior tingkat SS, dan kita mungkin juga mendukung kekaisaran Lituania. Tapi sekarang, saran saya adalah mengabaikannya. Yang lainnya juga mengangguk. Jika itu bukan urusanmu, abaikan saja. Dengan kemampuan tempur Vulkan Biuro saat ini, akan sangat sulit untuk mengalahkan makhluk laut bermutasi di perairan Lituania dengan kekuatan manusia. Namun, jika senjata dengan daya mematikan yang terlalu tinggi digunakan, saya khawatir mereka hanya dapat membunuh beberapa prajurit kecil dan jenderal kepiting. Orang yang benar-benar kuat yang melampaui level S tidak akan terbunuh dengan mudah. Kami tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kerajaan Lituania, jadi biarkan mereka yang mengurusnya. Tidak hanya Lituania yang berada di Laut Baltik, tetapi negara-negara lain juga berada dalam bahaya, dan mereka akan menemukan jalan.
Para pemimpin puncak Biro Vulkan dengan suara bulat memutuskan untuk tidak mendukung negara Lituania. Setelah merenung sejenak, pemimpin tertinggi membuat keputusan akhir. Ada dua tugas paling krusial bagi Biro Vulkan saat ini. Yang pertama adalah membangun kembali basis penelitian dan pengembangan pejuang genetik. Yang kedua adalah mencari jejak-jejak era prajurit kuno di dunia dan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Malam itu, Lituania, orang yang bertanggung jawab atas insiden mutasi laut, adalah tokoh berkuasa di Lituania, Maciesius. Malam itu, Maciesius mondar-mandir di kantornya. Dia menerima berita bahwa kelompok makhluk mutan ini semakin dekat ke garis pantai Lituania. Dalam waktu paling lama 3 hari, kelompok makhluk laut yang bermutasi ini akan mencapai garis pantai Lituania. Mulai hari ini, banyak orang di kota-kota pesisir Lituania telah pindah dan mencari perlindungan. Maciesius juga mengirimkan sinyal bahaya ke banyak negara pada saat yang sama, terutama Biro Vulkan, di mana ia mengirimkan beberapa pesan bahaya secara berurutan. Setelah hari itu, banyak negara yang merespons dengan menyatakan bahwa jika kawanan makhluk laut mutan ini benar-benar mendarat di pesisir pantai Lituania, mereka pasti akan memberikan bantuan. Maciesius merasa ingin muntah darah ketika melihat ini. Respon semacam ini tidak ada bedanya dengan penolakan untuk membantu. Jika kelompok makhluk laut mutan ini benar-benar mendarat, itu akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi Lituania. Maciesius hanya dapat menaruh semua harapannya pada Biro Vulkan. Akhirnya, pada malam harinya, Maciesius menerima balasan dari Biro Vulkan. Biro Vulkan memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat memberikan dukungan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sebagainya. Maciesius langsung terjatuh ke tanah. Waktu yang lama, Maciesius berdiri dan memanggil para pemimpin senior untuk mengadakan pertemuan. Ini adalah tanggapan dari Biro Vulkan. Maciesius berkata dengan getir, "Saya hanya punya satu ide sekarang, yaitu segera mengorganisasikan orang-orang di kota-kota pesisir untuk menjauh dari garis pantai. Nyawa mereka terancam setiap saat." Di satu sisi, seorang pria berkata dengan suara berat, "Ada kekuatan yang sekarang sedang beraksi, bahkan di atas Biro Dewa Api, jika kita bisa meminta bantuan mereka." "Maksudmu Biro Operasi Khusus?" Maciesius merentangkan tangannya tanpa daya. "Bahkan Biro Vulkan tidak mau membantu kita. Apalagi Biro Operasi Khusus." Demi menyenangkan Biro Vulkan, mereka telah menyinggung Biro Operasi Khusus secara serius selama periode ini. "Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya?" kata Sanget, asisten Marcius. Sanggai berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ada pepatah di Tiongkok, membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Tiongkok selalu mementingkan status internasional mereka. Jika kita meminta bantuan Biro Operasi Khusus, Biro Operasi Khusus pasti akan setuju." Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruang konferensi mengangguk. Apa yang dikatakan Sangai masuk akal. Meskipun kami telah menyinggung Biro Operasi Khusus, mereka seharusnya mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan membantu kami. Jika Dinas Operasi Khusus berdiam diri dan tidak melakukan apapun,
mereka pasti akan dikutuk oleh masyarakat internasional. Tak lama kemudian, pertemuan itu mencapai kesimpulan dengan suara bulat. Mintalah bantuan dari Biro Operasi Khusus China, bersambung.